Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ini cerita sedikit. Ada beberapa minggu kemarin saya duduk bersama para wahaboy. Saya nggak tahu kalau dia itu bernama wahaboy. Kami duduk itu bersama kawan. Lalu datanglah mereka yang dibawa oleh kawan saya. Dia nggak mengatakan bahwa ini wahaboy. Saya duduk, dan kawan saya pun duduk. Kami ada berlima. Bicara panjang lebar. Pertama perkenalkan diri. Lalu kami bahas tentang masalah gimana ini konsep hidup yang baik. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepada kami, Tungku, apa pandangan Tungku orang yang merayakan Maulid? Kenapa di Aceh ini banyak sekali merayakan Maulid masih? Apakah mereka tidak belajar tentang bid'ah? Padahal itu Nabi tidak pernah melakukan perayaan Maulid. Dia tanya sama kami. Kami nggak tahu dia itu Wahabi. Lalu kami jawab, itu orang yang melarang Maulid adalah orang yang bahlul, Wahabi yang bakhil. Kami katakan, kami nggak tahu dia itu Wahabi. Maka kami caci terus. Wahabi itu orang yang tidak punya otak. Maulid Nabi tidak boleh. Tapi kalau memperingati kelahiran bin Bas, kematian bin Bas, Albani, itu boleh. Memperingati hulnya siapa itu, Muhammad bin Abdul Wahab, boleh. Masa merayakan Maulid kita bicara sejarah-sejarah Nabi nggak boleh? Saya terus besar suara. Itu padahal di kedai kopi. Menjadi emosi saya kalau ditanya tentang orang yang bid'ahkan Maulid, ya. Saya nggak tahu. Dia diam terus, ya. Dia diam sampai pulang, dia diam. Nggak bicara-bicara sampai diam. Dia pulang. Lalu pas dia pulang, tinggallah kawan kami yang bawa dia tadi. Dia katakan, tunggu sabar Jal, kamu tahu nggak? Yang tadi itu Wahabi yang saya bawa. Lah, terkejut saya. Kenapa tadi dia nggak bilang? Kan merasa nggak enak mencaci di depan dia. Karena kawan-kawan kan, Wahabi itu kalau kita pikir-pikir lucu. Syarat jadi Wahabi kawan-kawan, yang pertama itu otaknya itu kita harus apa namanya? Nggak berpikir. Harus zong otak. Kenapa? Yang pertama contoh, tidak boleh memanjangkan foto kawan-kawan. Kita tidak boleh memanjang foto di rumah di dinding karena itu dapat membawa kesyirikan. Lah, foto itu satu gambar yang kita pajangkan. Lalu bagaimana dengan video yang beribu-ribu ratusan foto yang berputar TV? Berarti kalau memang foto tidak boleh, TV pun tidak boleh. Kenapa? Karena kita lihat TV dapat membawa kesyirikan, teman-teman. Yang kedua kawan-kawan, Wahabi itu melarang kita Maulid. Maulid tidak boleh karena Nabi tidak pernah melakukan. Kenapa alasannya? Alasan ilat di saat mereka tasawur, kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak melakukan. Karena Nabi tidak pernah melakukan selama hidupnya, untuk sahabatnya tidak pernah, untuk istrinya tidak pernah. Lah, kita lihat tasawurnya bagaimana dalam bentuk kajian-kajian. Kita Maulid, yang pertama memberi sedekah. Nabi menganjurkan sedekah. Yang kedua, Maulid itu kita berkumpul-kumpul bersama-sama berbicara untuk Nabi menyuruh kita untuk berkumpul menyambung silaturahmi. Mungkin di saat Maulid itulah saudara-saudara yang jauh datang ke rumah kita untuk bersilaturahmi. Habis itu kawan-kawan, di Maulid itu kita memberi sedekah untuk anak-anak yatim. Kita masukkan duit dalam amplop. Anak-anak yatim itu datang ke rumah kita, kasih sedekah. Di saat mereka datang, kita masukkan makanan-makanan dalam plastik, kita suruh bawa pulang. Ini bawa pulang. Habis itu kalau malamnya biasa, harinya Maulid, malamnya itu kita adakan dakwah. Dalam dakwah itu berbicara tentang kebaikan yang Nabi bawa, kemuliaan Nabi, sejarah-sejarah Nabi, perjuangan Nabi, bagaimana berperang Nabi mempertegakkan kalimat hak, dan bagaimana Nabi melakukan kebaikan, tidak pernah membenci orang benci Nabi. Itu kita lakukan semua kawan. Lah, kalau sudah seperti itu, di mana salahnya kawan-kawan?
Itu yang perlu kita pertanyakan. Di mana salahnya sudah kita melakukan hal tersebut seperti itu? Tasawurnya itu bagaimana? Kok bisa menjadi bid'ah? Iya bid'ah karena memang Nabi tidak pernah melakukan. Tapi dalam hal bid'ah kan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah darbaini, ada dua pembahagian, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang baik. Kalau bid'ah yang baik lakukan. Bid'ah yang tercela bagaimana? Bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat apa? Melanggar dengan Al-Quran, melanggar dengan hadis, melanggar dengan ijma', melanggar dengan kias. Mana salah satu contohnya? Berkumpul dengan antara perempuan dengan lelaki, berkumpul hingga terjadilah fitnah. Itu yang melanggar. Kalau itu kejadian kita pindah itu, buang hal-hal yang bid'ah mungkara. Kita ambil yang baik. Mana? Jangan lagi berkumpul. Kalau dulu berkumpul kan seperti itu. Kalaupun membuang-buang makanan, itu bukan maulidnya yang kita larang, tapi buang-buang makanan. Tapi nggak ada yang buang-buang makanan. Lalu kalau kata Wahabi lagi bahwa dalam maulid itu kita melakukan kemungkaran. Kemungkaran yang mana kita lakukan? Lalu kata Wahabi bahwa kita bersyair, melantunkan kisah-kisah Rasul di saat maulid itu bersyair, itu melanggar syariat. Itu kita potong lehernya Wahabi. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai. Di mana nggak dipakai otaknya? Karena mereka tidak tahu kita mensyiarkan dengan kasidah-kasidah lam yahtalim. Ya lam yahtalim pun dibinahkan. Apapun dibinahkan, apapun disyirikan oleh Wahabi yang tidak ada otak itu. Kena capek jadi Wahabi, harus bodoh. Lagi-lagi kawan contoh, itu yang kedua. Yang ketiga kawan-kawan, Wahabi itu membinahkan kita tahlilan. Astagfirullahaladzim. Kita datang ke rumah manyet, lalu kita duduk, kita tahlilan, baca doa khususan ila ruh fulan bin fulan. Di mana salahnya? Kita baca di situ surat Al-Ikhlas banyak-banyak, kita kasatkan pahala agar sampai kepada semanyet. Di mana salahnya kawan-kawan? Lalu kalau makanan, kalau kebiasaan orang itu makanan, kalau ada orang meninggal itu dibawa beras, bawa duit, dikasih buat orang yang sedang musibah itu. Dengan duit itu orang yang sedang kena musibah itu membeli makanan buat kita. Biasanya bukan orang itu yang beli, tetangga-tetangga yang beli. Orang musibah itu hanya duduk mereka, tidak bekerja. Lah datang Wahabi membina. Lalu kalau ada orang yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, biarkan saja, jangan ada datang. Biar kita duduk nongkrong itu menghenungkan. Padahal kalau orang lagi bersedih, kita dianjurkan untuk menghibur orang tersebut. Astagfirullah, Wahabi. Sedikit bid'ah, sedikit tidak dilakukan Nabi. Contoh lagi kawan yang keempat, membaca sadaqallahul azim sesudah baca Al-Quran itu dikatakan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Susah bicara dengan Wahabi kawan. Maka dalam hal ini kawan-kawan, bagi kawan-kawan Wahabi yang otaknya cuma di bawah, sekarang usahakanlah untuk menggunakan otak di atas, jangan di bawah lagi. Jangan hanya sedikit-sedikit bid'ah, jangan. Usahakan untuk otak ini berfungsi dengan baik. Bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu tidak baik, tidak. Kalau seperti itu, istilahnya kamu itu mempersempit agama ini. Padahal agama ini tidak sempit. Begitu juga dalam memahami Al-Quran hadis. Itu ada namanya kalau Al-Quran asbabul nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa bisa? Apa kejadiannya? Dan seperti itu. Kalau hadis itu ada asbabul wurud. Kenapa dalam hadis begini? Kenapa begini? Kenapa dilarang jenggot? Dilarang bercengkur jenggot. Kenapa? Karena biar Maafkan. Kenapa dilarang cungkur jenggot dan disuruh cungkur kumis? Biar kita tidak sama dengan Yahudi. Masa itu? Lah sekarang kan udah berbeda. Yahudi nggak lagi seperti itu. Dulu Yahudi kumisnya panjang, janggutnya dicukur. Itu kan dulu asbabul nuzul, asbabul urutnya turun dulu. Maka kan kalau dalam kita belajar usul fikih, ada namanya al-hukmu yadullu ala ilat. Hukum ini berlaku bagaimana ilatnya, keadaannya bagaimana. Contoh kawan,
saya minum kopi, kalau saya minum kopi mungkin saya makin semangat untuk beribadah, maka hukum minum kopi ini menjadi sunnah. Kalau saya minum kopi, begitu saya teguk langsung saya mati, maka hukum minum kopi ini menjadi haram, kawan. Itu namanya al-hukmu dulu ala ilat, kan kawan. Begitu juga kan kawan, kalau saya tidak minum kopi saya bisa mati, maka hukum minum kopi menjadi wajib. Paham ke kawan? Maka otak Wahabi itu nggak dipakai, kawan-kawan ke. Maka segitu dulu kawan cerita saya tadi yang suruh bahwa saya tidak mengetahui Wahabi. Tiba-tiba dia pergi, nggak merasa enak lagi dengan saya sampai sekarang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ini cerita sedikit. Ada beberapa minggu kemarin saya duduk bersama para wahaboy. Saya nggak tahu kalau dia itu bernama wahaboy. Kami duduk itu bersama kawan. Lalu datanglah mereka yang dibawa oleh kawan saya. Dia nggak mengatakan bahwa ini wahaboy. Saya duduk dan kawan saya pun duduk. Kami ada berlima. Bicara panjang lebar. Pertama perkenalkan diri. Lalu kami bahas tentang masalah gimana ini konsep hidup yang baik. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepada kami, Tungku, apa pandangan Tungku orang yang merayakan Maulid? Kenapa di Aceh ini banyak sekali merayakan Maulid masih? Apakah mereka tidak belajar tentang bid'ah? Padahal itu Nabi tidak pernah melakukan perayaan Maulid. Dia tanya sama kami. Kami nggak tahu dia itu Wahabi. Lalu kami jawab, itu orang yang melarang Maulid adalah orang yang bahlul, Wahabi yang bakhil. Kami katakan. Kami nggak tahu dia itu Wahabi. Maka kami caci terus. Wahabi itu orang yang tidak punya otak. Maulid Nabi tidak boleh. Tapi kalau memperingati kelahiran An bin Bas, kematian bin Bas, Albani, itu boleh. Memperingati hulnya siapa itu, Muhammad bin Abdullah, boleh. Masa merayakan Maulid kita bicara sejarah-sejarah Nabi, nggak boleh. Saya terus besar suara. Itu padahal di kedai kopi. Menjadi emosi saya kalau ditanya tentang orang yang bid'ahkan Maulid ya. Saya nggak tahu. Dia diam terus ya. Dia diam sampai pulang, dia diam. Nggak bicara-bicara sampai diam. Dia pulang. Lalu pas dia pulang, tinggallah kawan kami yang bawa dia tadi. Dia katakan, tunggu tak berjal. Kamu tahu nggak? Yang tadi itu Wahabi yang saya bawa. Lah, terkejut saya. Kenapa tadi dia nggak bilang? Kan merasa nggak enak mencaci di depan dia. Karena kawan-kawan kan, Wahabi itu kalau kita pikir-pikir lucu. Syarat jadi Wahabi kawan-kawan, yang pertama itu otaknya itu kita harus nggak berpikir, harus zong otak. Kenapa? Yang pertama contoh, tidak boleh memanjangkan foto kawan-kawan. Kita tidak boleh memanjang foto di rumah di dinding karena itu dapat membawa kesyirikan. Lah, foto itu satu gambar yang kita pajangkan. Lalu bagaimana dengan video yang beribu-ribu ratusan foto yang berputar TV? Berarti kalau memang foto tidak boleh, TV pun tidak boleh. Kenapa? Karena kita lihat TV dapat membawa kesyirikan, teman-teman. Yang kedua kawan-kawan, Wahabi itu melarang kita Maulid. Maulid tidak boleh karena Nabi tidak pernah melakukan. Kenapa alasannya? Alasan ilat di saat mereka tasawur, kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak melakukan. Karena Nabi tidak pernah melakukan selama hidupnya, untuk sahabatnya tidak pernah, untuk istrinya tidak pernah. Lah, kita lihat tasawurnya bagaimana dalam bentuk kajian-kajian. Kita Maulid, yang pertama memberi sedekah. Nabi menganjurkan sedekah. Yang kedua, Maulid itu kita berkumpul-kumpul bersama-sama berbicara untuk Nabi menyuruh kita untuk berkumpul menyambung silaturahmi. Mungkin di saat Maulid itulah saudara-saudara yang jauh datang ke rumah kita untuk bersilaturahmi. Habis itu kawan-kawan, di Maulid itu kita memberi sedekah untuk anak-anak yatim.
kita masukkan duit dalam amplop, anak-anak yatim itu datang ke rumah kita kasih sedekah. Di saat mereka datang kita masukkan apa namanya makanan-makanan dalam plastik, kita suruh bawa pulang, ini bawa pulang. Habis itu kalau malamnya biasa, harinya Maulid, malamnya itu kita adakan dakwah. Dalam dakwah itu berbicara tentang kebaikan yang Nabi bawa, kemuliaan Nabi, sejarah-sejarah Nabi, perjuangan Nabi, bagaimana berperang Nabi mempertegakkan kalimat hak, dan bagaimana Nabi melakukan kebaikan, tidak pernah membenci orang membenci Nabi. Itu kita lakukan semua, kawan. Lah, kalau sudah seperti itu, di mana salahnya, kawan-kawan? Itu yang perlu kita tanyakan. Di mana salahnya sudah kita melakukan hal tersebut? Seperti itu. Tasawurnya itu bagaimana? Kok bisa menjadi bid'ah? Iya, bid'ah karena memang Nabi tidak pernah melakukan. Tapi dalam hal bid'ah kan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah darbaini, ada dua pembahagian, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang baik. Kalau bid'ah yang baik lakukan. Bid'ah yang tercela bagaimana? Bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat apa? Melanggar dengan Al-Quran, melanggar dengan hadis, melanggar dengan ijma', melanggar dengan kias. Mana salah satu contohnya? Berkumpul dengan antara perempuan dengan lelaki, berkumpul hingga terjadilah fitnah, itu yang melanggar. Kalau itu kejadian kita pindah itu, buang hal-hal yang bid'ah mungkara, kita ambil yang baik. Mana? Jangan lagi berkumpul. Kalau dulu berkumpul kan seperti itu. Kalaupun membuang-buang makanan, itu bukan maulidnya yang kita larang, tapi buang-buang makanan. Tapi nggak ada yang buang-buang makanan. Lalu kalau kata Wahabi lagi bahwa dalam maulid itu kita melakukan kemungkaran. Kemungkaran yang mana kita lakukan? Lalu kata Wahabi bahwa kita bersyair, melantunkan kisah-kisah Rasul di saat maulid itu bersyair, itu melanggar syariat. Itu kita potong lehernya Wahabi. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai. Di mana nggak dipakai otaknya? Karena mereka tidak tahu kita mensyiarkan dengan kasidah-kasidah lam yahtalim. Ya, lam yahtalim pun dibinahkan. Apapun dibinahkan, apapun disyirikan oleh Wahabi yang tidak ada otak itu. Kena capek jadi Wahabi, harus bodoh. Lagi-lagi kawan, contoh itu yang kedua. Yang ketiga kawan-kawan, Wahabi itu membinahkan kita tahlilan. Astagfirullahaladzim. Kita datang ke rumah manyet, lalu kita duduk, kita tahlilan, baca doa khususan ila ruh fulan bin fulin. Di mana salahnya? Kita baca di situ surat Al-Ikhlas banyak-banyak, kita kasatkan pahala agar sampai kepada semanyet. Di mana salahnya kawan-kawan? Lalu kalau makanan, kalau kebiasaan orang itu makanan, kalau ada orang meninggal itu dibawa beras, bawa duit, dikasih buat orang yang sedang musibah itu. Dengan duit itu orang yang sedang kena musibah itu membeli makanan buat kita. Biasanya bukan orang itu yang beli, tetangga-tetangga yang beli. Orang musibah itu hanya duduk mereka, tidak bekerja. Lah, datang Wahabi membina. Lalu kalau ada orang yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, biarkan saja, jangan ada datang. Biar kita duduk nongkrong itu menghenungkan. Padahal kalau orang lagi bersedih, kita dianjurkan untuk menghibur orang tersebut. Astagfirullah, Wahabi. Sedikit bid'ah, sedikit tidak dilakukan Nabi. Contoh lagi kawan yang keempat, membaca sadaqallahul azim sesudah baca Al-Quran itu dikatakan bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Susah bicara dengan Wahabi kawan. Maka dalam ini kawan-kawan, bagi kawan-kawan Wahabi yang otaknya cuma di bawah, sekarang usahakanlah untuk menggunakan otak di atas, jangan di bawah lagi. Jangan hanya sedikit-sedikit bid'ah, jangan. Usahakan untuk otak ini berfungsi dengan baik. Bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu tidak baik, tidak. Kalau seperti itu, istilahnya kamu itu mempersempit agama ini. Padahal agama ini tidak sempit. Begitu juga dalam memahami Al-Quran hadis. Itu ada namanya kalau Al-Quran asbabul nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa bisa? Apa kejadiannya? Dan seperti itu. Kalau hadis itu ada asbabul wurud.
Kenapa dalam hadis begini? Kenapa begini? Kenapa dilarang jenggot? Dilarang bercukur jenggot. Kenapa? Karena biar apa namanya? Maafkan. Kenapa dilarang cukur jenggot dan disuruh cukur kumis? Biar kita tidak sama dengan Yahudi-Yahudi. Masa itu? Lah sekarang kan udah berbeda. Yahudi nggak lagi seperti itu. Dulu Yahudi kumisnya panjang, janggutnya dicukur. Itu kan dulu asbabul nuzul, asbabul urutnya turun dulu. Maka kan kalau dalam kita belajar usul fikih ada namanya al-hukmu yadullu ala ilat. Hukum ini berlaku bagaimana ilatnya, keadaannya bagaimana. Contoh kawan, saya minum kopi. Kalau saya minum kopi mungkin saya makin semangat untuk beribadah, maka hukum minum kopi ini menjadi sunnah. Kalau saya minum kopi begitu saya teguk langsung saya mati, maka hukum minum kopi ini menjadi haram kawan. Itu namanya al-hukmu yadullu ala ilat kan kawan. Begitu juga kan kawan, kalau saya apa namanya itu tidak minum kopi saya bisa mati, maka hukum minum kopi menjadi wajib. Paham ke kawan? Maka otak Wahabi itu nggak dipakai kawan-kawan ke. Maka segitu dulu kawan cerita saya tadi yang suruh bahwa saya tidak mengetahui Wahabi. Tiba-tiba dia pergi nggak merasa enak lagi dengan saya sampai sekarang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.